إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan pelajari bait-bait syair Alfiah Ibnu Malik yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu dan juga shorof. Kita masih di muqaddimah kitab dan masuk di bait yang keempat. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, tuqaribul aqsa bil lafzin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Kita i'rab terlebih dahulu bait nomor 4. Ya. Tuqaribu dari qaraba yuqaribu, ya ini nanti mutaaddi ya. Di sini tuqaribu fi'il mudhari ya. Fa'ilnya dhamir mustatir ya, dhamir mustatir jawazan ya, mustatir jawaz ya. Berjawaz berarti boleh dhamirnya menjadi fa'il, boleh pula nanti isim dhahir menjadi apa? Fa'il. Maka di sini fa'il dhamir mustatir jawazan takdiru ya, kembali ke Alfiah yang sudah kita tulis sebelumnya ya. Beliau mengatakan sebelumnya wa astainullaha fi alfiyah, maka tuqaribu domirnya adalah domir mustatir takdiru ya, kembali ke alfiyah ya. Tuqaribul aqsa ya. Ya di sini al aqsa ya menjadi maf'ul bih ya. Kita singkat ini di sini maf'ul bih, fi'il mudhari ini maf'ul bih. Kemudian bilafzin ya, ini jar majrur saja, jar majrur bilafzin muta'alliq dengan tuqaribu ya. Jadi mendekatkan. Siapa yang mendekatkan? Alfiah. Dan dari sini alfiah itu mendekatkan al-aqsa, al-aqsa, al-ab'ad yang jauh dengan apa? Bilafzin ya. Dengan bilafzin, maka bilafzin muta'alliq ke tuqaribu. Kemudian bilafzin mujazi ya, ini mujazi sebagai naat ya, sebagai naat untuk lafadz. Kita tulis nun saja disingkat ya. Lafadznya mujaz yaitu ringkas ya. Jadi alfiah itu yaitu mendekatkan yang jauh menjadi yang bisa dekat, lebih mudah dengan lafadz yang ringkas ya. Yaitu dengan mendatangkan lafadz yang ringkas. Kemudian yang berikutnya watabsutu, wawunya atof ya. Tabsutu fi'il apa? Mudhari ya. Fi'il mudhari fa'ilnya sama yaitu dhamir mustatir jawazan takdiruh ya, masih sama, kembali ke alfiyah ya, kembali ke alfiyah ya. Misalnya di sini kita tulis kan di bait sebelumnya ada alfiyah. Kembali ke alfiyah. Jadi misalnya di sini ada fa'ilnya ya, di sini ada fa'ilnya, misalnya kita simpulkan yang ada fa'il, ini juga ada fa'il. Nah nanti fa'il ini kemana? Misalnya kita kasih, nah kembali ke sini, nah gitu. Untuk mempermudah saja kode-kode. Nah ini fa'ilnya kembali ke alfiyah, fa'il kembali ke alfiyah. Ini kasih kode yang sama, ya biar nanti mudahkan. Oh ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali ke mana? Ke alfiyah. Oh dikasih tanda seperti ini, oh kembali ke sini sama. Kemudian al-badla ya, di sini tatarke sebagai maf'ul bih ya, dari tabsutu. Al-badla
biwa'din ya sama tadi ya sebagai jar majrur saya muta'alliq dengan tabsutu. Ini jar majrur muta'alliq dengan tabsutu, ini ada hubungannya dengan sini ya. Kalau ini tadi bilafzin hubungannya dengan tuqaribu. Ya. Munjazi ya di sini sebagai naat ya. Wa'din munjazi, naat untuk wa'ad. Ya, kalau ini tadi mujazi naat untuk lafat. Kalau ini munjazi naat untuk wa'ad. Baik, itu i'rabnya. Kemudian ya ini ada tuqaribu. Tuqaribu seterusnya, tabsutu seterusnya. Ini nanti juga dia bisa kita atafkan ke jumlah sebelumnya yang di sini. Ya. Apa yang di sini sebelumnya? Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Jadi ini bisa secara maknanya sudah naat, ini juga naat. Jadi alfiyah diberi sifat, maqasidun nahwi mahwiyah juga diberi keterangan juga tuqaribul aqsa bil lafzil mujazi, kemudian juga alfiyah itu tabsutul badla biwa'din munjazi. Jadi sedikit coba kita lihat beberapa penjelasan tentang maknanya. Ya, jadi jumlah tuqaribul aqsa kemudian tabsutul badla, keduanya bisa kita jadikan naat. Naat kedua dan naat ketiga. Mana naat pertama? Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, itu jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Memberikan naat yaitu sifat untuk alfiyah itu seperti apa? Ya. Yaitu ini jumlah tuqaribul aqsa, ini naat kedua ya, bisa kita katakan naat kedua. Tuqaribu mendekatkan, al-aqsa ini sim tahdil, maknanya al-ab'ad, yaitu yang jauh, ya, yang paling jauh. Ya, ini alfiyah itu mendekatkan sesuatu yang jauh. Ya. Karena ini kaidah-kaidah nahwu pembahasannya detail ya, luas sekali. Dengan adanya alfiyah ini ingin didekatkan ya, agar lebih mudah ya, sehingga tidak panjang lebar tapi diringkas gitu. Ya, diringkas dalam bentuk bait-bait syair. Caranya meringkas bagaimana? Dengan lafadz yang mujaz ya, dengan lafadz yang mujaz, yang ringkas. Karena nahwu itu jauh ya, bahasanya luas sekali, kemudian diringkas dengan lafadz yang mujaz ya. Sehingga hanya jadi tadi sekitar 1000 bait itu ya. Padahal itu kalau dijabarkan sangat banyak. Ini adalah satu ringkasan ya, satu ringkaskan. Nah kemudian di sini karena lafadznya itu ringkas ya, tadi sebutkan bilafzin mujazi, maka nanti pada awalnya bisa kita pahami karena lafadznya ringkas berarti nanti yang disampaikan juga ringkas sedikit, kan seperti itu ya. Karena kalau kita andaikan kita punya wadah kecil ya, maka untuk diisi misalnya kita isi apalah, misalnya kita isi air, ya airnya akan sedikit. Nanti yang dituangkan dari wadah sedikit, karena sedikit. Nah, ini bisa kita awal mulanya bisa kita katakan seperti itu. Karena ini alfiyah cuma segitu, ya nanti yang dikeluarkan dari situ juga sedikit ya. Karena wadah sedikit, yang keluar dari wadah juga sedikit. Akan tapi untuk kemudian menepis anggapan ini, maka beliau mengatakan watabsutu al-badla biwa'din munjazi. Nah, kemudian beliau jelaskan, yaitu walaupun ya lafadznya itu ada ringkas, tapi tabsutu al-badla. Tabsutu di situ nanti meluaskan al-badla yaitu al-atok, pemberian ya. Nah, ini meskipun lafadznya ringkas, tapi yang dikeluarkan dari lafadz-lafadz tersebut adalah nanti luas seperti itu. Ini kan luar biasa, yang memang tidak mudah kemudian kita membuat satu ringkasan
yang ringkas ini kemudian nanti kalau diurai ternyata sangat panjang lebar, karena tabsutu tadi bisa yaitu artinya wasa'a yuwasi'u ya. Sebenarnya Allah SWT berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, Allah SWT yabsutu ya, melapangkan, meluaskan rezeki bagi untuk ya orang-orang yang Allah kehendaki dan juga menyempitkannya ya. Jadi tabsutu di situ dia meluaskan. Kemudian tadi al-badlu al-ato ya, pemberian. Beliau mengatakan biwa'din munjazi, yaitu dengan janji yang janji pemberian yang ditepati ya, yang enggak diakhirkan, enggak ditunda. Nah, artinya ini memang benar bahwasanya alfiyah ini meskipun lafadznya ringkas ya, nanti akan memberikan satu penjabaran yang luas. Dan ini nanti akan benar-benar terpenuhi ya. Memang demikian keadaannya ya, tidak ditunda-tunda, maka dituangkan dalam bait-bait apa? Bait-bait alfiyah tersebut ya. Sehingga kalau kita sebutkan ya bait atau kitab alfiyah ini ya, dari bait ini bahasanya alfiyah itu disifati yang pertama tadi apa? Takribul aqsa ya. Mendekatkan yang jauh ya, yang jelimet, yang detail banyak, kemudian dicoba didekatkan ya, dimudahkan dengan lafaz-lafaz yang ringkas. Itu sangat membantu bagi penuntut ilmu untuk bisa yaitu menempatkannya dalam benak-benak mereka ya, dalam benak-benak kita, agar suatu yang terpencar ya itu bisa tertata dengan lafaz-lafaz yang ringkas. Kemudian yang kedua diberi sifat apa? Ijaz ya, lafaznya ringkas, tidak terlalu panjang lebar sehingga menimbulkan kebosanan, dan kemudian juga tidak sangat ringkas sehingga nanti sedikit sekali apa faedahnya. Kemudian yang berikutnya diberi sifat yaitu memberi bastu al-badl, yaitu meluaskan pemberian, meluaskan apa? Pemberian ya, pemberian faedah. Pemberian faedahnya itu luas ya. Meskipun ringkas tapi pemberian faedahnya adalah luas. Kemudian yang keempat yaitu injaz, yaitu apa yang disebutkan yaitu akan memberikan pemberian yang luas, bisa diambil dari lafaz-lafaz alfiyah ini adalah faedah yang banyak, itu memang terbukti dilaksanakan ada di bait-bait alfiyah. Dan di bait ini ada di situ isti'arah ya, karena ada gambaran alfiyah itu seperti dibaratkan orang sesuatu yang hidup, orang hidup ya, tuqaribu memberikan itu kan, mendekatkan, kemudian tabsutu yaitu meluaskan pemberian. Ini namanya isti'arah ya, karena dia alfiyah ini hanya bait-bait syair. Kenapa bisa kemudian melakukan tuqaribu, tabsutu, ini ada di ilmu balaghah dan ini dinamakan isti'arah ya. Jadi seperti meminjam ya, meminjam. Jadi sifat yang ada pada orang hidup itu dipinjam ke benda mati, seperti itu ya, benda mati. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia ada misalnya apa, nyiur melambai-lambai kan. Kalau misalnya nih tembok ingin runtuh, nah, tembok nggak punya keinginan ya. Itu seperti itu, bisa ya mirip dengan ini ya, yaitu namanya isti'arah. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu pada bait keempat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk bait kelima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.